Tuhan, terima kasih. Kami permuliakan nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, biar kerajaan mendatang kehendak-Mu jadi dalam hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan kami di sini. Memang hari ini kami tidak berada di gereja, tapi kami ada di luar. Saudara tahu bahwa kita sudah genap 3 bulan ya memulai Mesbah Fajar ini. Genap harinya 78 hari saya hitung saudara. Di luar hari Minggu, dikurangi hari Minggu dan juga hari kenaikan dan juga hari ada sembahyang atau ibadah di gereja saudara. Kita bersyukur bahwa sepanjang hari-hari yang kita lewati, Tuhan boleh menyertai kita saudara. Dan dalam keadaan kita sehat, kita kuat, itu sebuah anugerah yang begitu melimpah saudara. Dan perlu kita syukuri kepada Tuhan saudara. Dan hari ini kami berada di tepi pantai. Ya, kami bersama dengan ada juga opa-oma di atas, ada beberapa keluarga. Memang saya mengajak semua full time untuk kita bisa bersama-sama keluar dari gereja dan juga bisa menikmati suasana di luar saudara seperti itu. Karena sepanjang hampir 3 bulan ini tidak kemana-mana, ya biarkan hari ini kami boleh mengajak saudara juga bisa menikmati nuansa tepi pantai yang ada. Ya, sama seperti ketika Yesus ada di tepi pantai, dia lagi mengajar saudara. Hari ini kami lagi memvisualkan dan juga melihat keadaan yang ada, bagaimana tepi pantai dan ombak laut, suaranya yang begitu meneduhkan hati saudara. Ya, memang kadang hidup kita ini terlalu disibukkan ya dengan hal-hal kesibukan yang lain yang kita kerjakan setiap hari saudara. Karena memang manusia perlu yang namanya keluar dari kurungan, dari kungkungan yang ada saudara, untuk bisa menikmati apa yang Tuhan mau dan sediakan bagi kita saudara. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati hidup kita saudara. Nah, saya mau sampaikan ada 2 hal saudara buat kita semua pagi hari ini. Biarkan renungan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua saudara. Nah, besok saya bersama dengan istri, kami sudah genap menikah 19 tahun saudara. Ya, 19 tahun. Nah, tentu dalam pernikahan ada banyak hal yang sudah kita lewati bersama-sama. Memang saudara, pernikahan itu tidak menjamin saudara dan saya khususnya sudah menikah ya. Yang belum menikah boleh simak baik-baik. Ya, pernikahan itu tidak menjamin bahwa kita akan bahagia terus-menerus saudara, tanpa ada pergumulan, tanpa ada persoalan, tanpa ada konflik saudara. Ya. Dan kalau boleh tanya opa-oma yang mungkin sudah lebih senior, ya lebih sepuh, lebih tua, lebih lama menikah, ya tentu banyak asam garamnya saudara. Sudah banyak yang mereka lewati bersama-sama saudara. Nah, pernikahan juga tidak menjamin bahwa saudara ya akan bersama dengan pasangan saudara selamanya. Kenapa? Karena satu hari saudara pasti akan terpisah. Pasti akan terpisah. Lebih khusus bukan perceraian saudara ya, karena Tuhan menentang perceraian ya, tapi dipisahkan oleh maut saudara. Entah karena usia yang sudah tua, entah nanti apapun itu Tuhan izinkan terjadi, memisahkan kita karena kematian itu saudara. Tapi apapun itu saudara, mari selagi waktu masih ada ya, khususnya suami istri, mari jaga kesehatan, jaga kebersamaan, pupuk terus saudara ya, untuk kita bersama-sama dengan pasangan kita saudara. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah usaha bersama antara suami istri saudara, yang di dalamnya dibutuhkan ada doa, saling mendoakan, ada cinta, ada penghargaan saudara, ada kepercayaan ya, ada saling mengerti, juga ada persahabatan ya, satu yang lain saudara. Nah, untuk membuat semua itu terjadi saudara,
maka saudara dan saya ya harus di dalamnya harus ada pengampunan. Di dalamnya harus ada kejujuran. Di dalamnya juga harus ada mau ya komitmen untuk berubah, menerima kekurangan dan kelebihan satu yang lain, saudara. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, saya berharap keluarga Bapak Ibu Saudara tetap rukun, harmonis, ya sampai tua, sampai maut memisahkan, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah berkeluarga, Tuhan berikan mandat. Ya, ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, lembaga yang pertama kali adalah dibuat oleh Tuhan adalah keluarga. Dan Tuhan berikan mandat kepada keluarga untuk menurunkan keturunan ilahi. Walaupun beberapa saudara mungkin sampai hari ini belum memiliki keturunan secara fisik, saudara. Tapi yang terpenting adalah saudara sebagai keluarga, saudara bisa menurunkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu artinya orang-orang yang saudara bisa muridkan, baik anak-anak secara fisik maupun bukan yang secara fisik jasmani. Artinya ada saudara-saudara seiman yang lainnya yang bisa kita muridkan, saudara. Nah, ada satu hal yang saya mau tekankan. Yang pertama ini, saudara, adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita satu dengan lain, saudara. Ini tidak hanya bicara juga tentang keluarga, saudara. Ya, saya akan bukakan satu ayat buat saudara. Amsal 16 ayat 24 berkata begini. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, saudara. Kita tahu bahwa perkataan kita itu bisa menciptakan suasana seperti apa, saudara. Kalau saya bersama dengan istri, ya kalau dalam suasana hati kita lagi mungkin agak ada konflik, ada galau, ya saya lebih banyak berdiam diri, saudara, tidak banyak ngomong. Kenapa? Karena saya tahu ketika kalau saya bicara nanti akan nambah suasana yang tidak kondusif. Nah, karena itu Alkitab berkata perkataan itu ya itu seperti sarang madu. Kalau itu manis, perkataan-perkataan yang enak itu pasti akan menyenangkan, saudara, dan menciptakan suasana yang senang, saudara, suasana yang bersukacita, saudara. Tapi kalau dalam konflik, dalam lagi galau, lagi ada luapan emosi, saudara, dan kita tidak menjaga perkataan kita, maka itu bisa menciptakan konflik yang berkelanjutan, konflik yang lebih parah lagi, saudara. Karena itu perlu saudara saya menjaga perkataan, saudara. Nah, ada satu cerita, saudara, saya akan bacakan buat saudara. Ini saya tidak tahu ini kisah nyata atau tidak, tapi saya dapatkan artikel ini ya di sebuah wall dari seorang teman, saudara. Dikatakan begini, satu kali ada sepasang suami istri yang sudah menikah puluhan tahun, saudara. Ya, dan hari itu mereka keluar untuk memperingati pernikahan ulang tahun mereka, saudara. Ya, dan sepasang suami istri ini begitu senang, begitu sukacita, mereka sepakat keluar untuk pergi ke sebuah restoran, makan bersama-sama. Mungkin selama ini ya mereka belum pernah keluar restoran, ya makan bersama-sama, karena mungkin mereka ya dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, ya, atau mungkin ada kesibukan-kesibukan selama ini tidak punya waktu seperti itu. Nah, ketika mereka berangkat bersama-sama, mereka masuk ke restoran, mereka pesan semua menu yang ada, lalu mereka makan, saudara. Waktu makan, mereka merasakan makanan yang sangat enak dan suasana begitu romantis, saudara. Mereka berbicara ya satu dengan yang lainnya, banyak hal yang mereka bicarakan dan itu sangat menyenangkan. Lalu mereka mungkin bicara juga tentang masa lalu ketika mereka pacaran. Lalu muncullah memori yang lama, ya, bagaimana mereka bisa bertemu, bisa mengungkapkan rasa cinta. Lalu mereka, singkat cerita, mereka bernostalgia, saudara. Ya, setelah itu, saudara, menjelang pulang mereka membayar, panggil pelayannya untuk bayar bilnya, saudara, seperti itu. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Pelayan itu ketika menghitung ya pembayaran, saudara, ternyata hitungannya lebih, selisihnya lebih, cuma lebih sekitar beberapa dolar, saudara. Ya, lalu kemudian si istri
ya menanyakan, biasanya ibu-ibu kan kalau selisih 1.000 perak, 2.000 perak pasti ditanyain kan gitu kan. Ya. Nah, si istri bertanya, ya, kenapa kok ini pesan makanannya tadi saya hitung itu nggak seperti itu. Ternyata istrinya jago matematika. Pintar hitung, saudara. Ketika dihitung ada selisihnya, ditanyakan kepada pelayan, saudara. Nah, jawaban pelayan ternyata tidak memuaskan, ya, si istri, saudara. Ya, lalu kemudian sang suami berkata, udah lama, yuk kita pulang. Ya, tidak usah diperdebatkan, cuma hanya beberapa dolar seperti itu, saudara. Namun apa itu, saudara? Si istri tetap ngotot. Akhirnya si suami begitu lihat si istri, dia paksa, ayo kita pulang, kita pulang. Nah, ini pulang, masuk mobil, saudara. Ya, di mobil istri terus mengomel, ya, termasuk dia ngomel kepada suaminya. Dia berkata, Pak, kenapa papa bela dia sih? Kan bukan salah kita, kan memang salah dia seperti itu. Ya, sudah tahu apa yang terjadi? Harusnya endingnya mereka pulang dari restoran itu adalah penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, saudara. Tapi malam itu, ya, harusnya diakhiri dengan sesuatu yang indah, tapi mendadak menjadi tegang, penuh dengan konflik, saudara. Lalu sang suami berkata begini, sayang, ya kan, kamu tahu, ya, kamu sedang menukarkan sukacita kita. Kamu sedang menukarkan suasana keindahan yang mestinya kita nikmati. Kamu tukarkan dengan beberapa dolar. Tiba-tiba ketika istri mendengarkan suaminya berkata begitu, istrinya baru tersadar bahwa hanya gara-gara emosinya meluap, lalu kemudian dia berkata-kata, gara-gara hanya beberapa dolar itu, saudara, dia mengorbankan happy ending pada acara ulang tahun pernikahan mereka, saudara. Lalu yang terjadi, si istri menyesal, lalu si istri meminta maaf kepada sang suami. Ya, tapi puji Tuhan, ketika istri minta maaf, suasana berubah kembali menjadi indah kembali, saudara. Kenapa? Karena ada perkataan minta maaf keluar dari bibir, dari mulut si istri, saudara. Saudara, kadang kita seperti itu, saudara, ya. Hal-hal yang begitu harusnya menyenangkan, hal-hal yang begitu indah, tapi menjadi sebuah kekesalan, menjadi sebuah kekacauan, karena hanya kita meluapkan emosi kita yang sesaat itu, saudara. Bahkan sekalipun itu kesalahan, sekalipun itu sebuah kelalaian, saudara, tapi kalau kita mau berpikir dengan bijak, seringkali kesalahan yang kecil itu kita luapkan dengan emosi yang begitu luar biasa, dengan kata-kata kita, saudara. Saudara, kita tahu bahwa kehidupan di dunia ada banyak hubungan-hubungan yang putus, bahkan persahabatan-persahabatan yang begitu luar biasa terhapus oleh karena luapan emosi yang sesaat, saudara. Karena sebuah kesalahpahaman, karena sebuah konflik yang begitu kecil memutuskan hubungan itu. Hubungan keluarga, ya, hubungan saudara seiman juga seperti itu, saudara. Karena hanya beda pendapat, hanya karena kesalahpahaman, saudara. Karena itu mari kita jaga emosi kita, terutama perkataan kita, saudara. Karena perkataan kita itu, ya, seperti sarang madu. Kalau itu menyenangkan, ya, maka akan membuat banyak orang bisa datang. Seperti sarang madu, kalau madu itu, ya, pasti ada semut datang, saudara. Saya berharap, ayo kita jaga perkataan kita. Yakobus berkata begini, kalau orang yang tidak pernah salah perkataannya, dia orang yang sempurna, saudara. Karena itu memang sulit sekali untuk kita menjaga perkataan kita. Saudara, saya perlu minta kasih karunia Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kita untuk bisa menjaga perkataan kita, saudara. Tapi hal yang kedua saya mau sampaikan, saudara, ya. Nah, hal-hal yang kadang membuat kehidupan kita menjadi hidup yang tidak enak, tidak menyenangkan, saudara, itu karena cara pandang kita, cara berpikir kita yang salah, saudara.
Saya akan sampaikan satu cerita lagi saudara, tentang suami istri. Ya. Nah, suami istri ini sudah hidup bertahun-tahun saudara. Nah, karena persoalan krisis yang terjadi membuat mereka itu mengalami kehidupan yang sangat sulit, sukar saudara. Singkat cerita mereka menderita lah. Ya, dan mereka sepasang suami istri adalah anak Tuhan. Ya, dan diceritakan begini saudara. Si suami mengalami depresi. Dia berpikir, kenapa hidup seperti itu? Padahal dia begitu setia dengan Tuhan, dia begitu setia dengan pasangan hidupnya, dia bekerja dengan keras, tapi hidup sepertinya kesulitan demi kesulitan kok terjadi bertubi-tubi seperti itu saudara. Ya, lalu satu malam dia membuat sebuah tulisan. Nah, tulisannya berkata begini saudara. Dia berkata begini, tahun ini saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang. Di tahun yang sama saya sudah berusia 60 tahun. Dan saya harus keluar dari pekerjaan di perusahaan, ya, di mana saya sudah tekuni pekerjaan itu selama bertahun-tahun dan saya begitu senang. Ya, tapi karena sudah dipandang berumur, harusnya akhirnya dipensiunkan seperti itu saudara. Lalu kemudian di tahun yang sama saya harus ditinggalkan oleh papa yang tercinta. Ayahnya meninggal saudara. Dan di masih tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir, ya, dari kuliahnya. Kenapa? Karena kecelakaan di jalan saudara. Lalu dikatakan begini, bukan hanya anak saya yang mengalami patah tulang, tapi juga mobil yang ditumpanginya, yang dipakainya mengalami kerusakan yang begitu berat. Dia berkata, ini bentuk kesialan di tahun ini. Dan akhirnya dia menulis sebuah kata. Dia berkata begini, sungguh tahun ini adalah tahun yang sangat buruk saudara. Tiba-tiba ketika dia selesai menulis, istrinya masuk ke kamar, lalu menjumpai suaminya sedang sedih, ya, termenung, ya. Nah, dari belakang dia melihat, ya, ada sebuah tulisan, ya, dari suaminya. Perlahan-lahan saudara dia membaca, lalu kemudian dia keluar. Ketika dia keluar, dia mengambil secari kertas dan sebuah bolpen saudara. Lalu kemudian dia menuliskan sebuah tulisan saudara. Tulisannya berkata begini, tahun ini akhirnya saya berhasil menyingkirkan kantong empedu saya yang sudah bertahun-tahun membuat perut saya sakit. Tahun ini juga saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi sehat walafiat. Sekarang saya bisa menggunakan waktu saya untuk menulis sesuatu dengan fokus yang lebih baik dan penuh dengan ketenangan. Pada tahun yang sama, ayah saya berusia 95 tahun itu dipanggil Tuhan tanpa sakit penyakit, dalam kondisi yang baik. Dan masih di tahun yang sama, Tuhan melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Memang mobil saya mengalami kerusakan yang sangat parah, tapi saya bersyukur anak saya tidak mengalami cacat sedikit pun setelah dioperasi. Lalu kemudian di akhir tulisannya dia menulis satu kalimat begini, tahun ini adalah tahun penuh dengan limpahan rahmat. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa, tahun yang penuh dengan keajaiban dari Tuhan. Saudara lihat sepasang suami istri ini, cara berpikir mereka, cara memandang mereka berbeda. Sang suami melihat keadaan, kondisi sulit yang mereka hadapi sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang sukar. Tapi sang istri bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik di tengah-tengah kondisi yang buruk itu, saudara. Saudara, cara pandang kita akan menentukan kehidupan kita seperti apa. Warnanya, suasana seperti apa akan ditentukan oleh cara pandang kita, saudara. Cara kita berpikir, saudara. Karena itu kita perlu terus mengubah
cara pandang kita, cara berpikir kita, saudara. Hari ini secara visual kami bisa melihat nuansa yang begitu indah, alam yang begitu indah, saudara. Ya, kalau selama ini saudara ikuti Mesbah Fajar kita, saudara bisa lihat di belakang layar. Layar itu adalah layar yang kami ciptakan. Ya, ada gunung poteng, kadang ada taman, kadang ada matahari terbit, saudara. Itu yang kami ciptakan, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya saudara bisa melihat kami dengan mata, dan saudara bisa menikmati semua keindahan-keindahan ketika kita menyembah Tuhan, saudara. Jadi semua keindahan, nuansa keindahan itu, saudara, kita lah yang menciptakannya. Di tengah kondisi yang buruk apapun, situasi yang buruk itu, saudara, saya mau katakan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena itu, jangan kita bersungut-sungut, jaga perkataan kita. Terus baharui pola pikir kita, cara pandang kita, saudara. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kalau saudara mungkin selama ini melihat pasangan hidup saudara adalah orang-orang yang mungkin menjengkelkan, ya kan? Mungkin sangat membuat saudara itu seringkali mungkin kecewa. Tapi hari ini bisa gak saudara melihat pasangan hidup saudara itu sesuatu yang baik? Saya percaya seburuk-buruknya pasangan hidup kita, pasti ada hal yang baik dalam hidupnya, saudara. Apalagi dia pribadi yang begitu setia menemani kita selama ini. Hargai dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi saya tahu beberapa saudara sedang menghadapi kehidupan keluarga rumah tangga yang tidak enak. Tapi maukah saudara berjuang bisa melihat bahwa sosok pasangan saudara adalah satu pribadi yang begitu luar biasa buat hidup saudara. Sekalipun menjengkelkan buat saudara loh. Tapi ingat baik-baik, tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan pakai pasangan saudara untuk membentuk saudara menjadi satu pribadi yang kokoh, yang kuat, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saya berdoa, saudara terus berjuang. Jangan patah arang, yang putus asa. Doakan pasangan saudara. Saya percaya, Alkitab berkata, kalau satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, ia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Doa saudara didengar oleh Tuhan selama ini. Tapi kenapa belum diselamatkan suami saudara? Belum berubah mungkin istri saudara? Ingat baik-baik, Tuhan selalu punya timingnya. Alkitab berkata, dia menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sabarlah. Mungkin Tuhan sedang memproses saudara, juga sedang menuntun kehidupan pasangan saudara untuk terus berjalan seperti yang dia mau, saudara. Ingat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya, saudara. Amin. Dua hal ini saya mau sampaikan sekali lagi, saudara. Jaga perkataan kita. Kalau ada lagi emosi, berdiam dirilah. Kedua, jaga cara kita berpikir, pandangan kita, saudara. Itu yang menentukan kehidupan kita semua. Amin. Saudara tahu gak? Kami di sini sekarang ini lagi mencium bau busuk. Karena kemarin semalam kami bakar-bakar ikan. Ya. Oh, ada tikus mati, saudara. Tapi itu tidak mengganggu nuansa kami untuk menyembah memuji Tuhan. Ya kan? Tidak mengganggu kami untuk bisa mengajar saudara. Kita yang menciptakan sendiri. Kita harus punya penguasaan diri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kiranya hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya minta maaf, mungkin beberapa saudara saya tidak bisa mengajak untuk bersama-sama di tepi pantai ini. Satu kali mungkin saya akan mengajak kita semua ada di pantai, saudara, bersama-sama. Kalau tidak ada waktu, mungkin nanti kita sampai di surga. Di surga mungkin ada pantai. Kita akan bersama dengan Yesus dan izinkan Yesus yang mengajar kita semua nanti, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kiranya sekali lagi apa yang saya sampaikan memberkati kita semua. Amin. Ayo mari kita akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini.